Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Selpiandi, berasal dari Universitas Islam Riau, NVM 1835109448. Kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses pembelajaran dari situs NetAkad. Yang pertama yang kita lakukan adalah masuk ke website NetAkad tersebut. Dengan websitenya itu adalah www.netakad.com. Lalu di sini adalah tampilan home pada NetAkad tersebut. Di sini ada login, forget password, recent activity, email, redeem set token, dan login help. Nah, bagi mahasiswa baru ataupun pengguna yang masih belum terdaftar dalam kelas dari NetAkad, langkah pertama itu adalah mengredeem set token, lalu set activity email tersebut, lalu setelah itu baru login. Nah, di sini dikarenakan email saya sudah terdaftar pada kelas dari NetAkad tersebut, maka saya tinggal login saja. Dan kita lalu masuk ke dalam interface dari kelas dari NetAkad tersebut. Di sini sebenarnya terdapat form login, tapi karena itu sudah terlewatkan karena saya sudah memasukkan email saya dan password saya pada form login tersebut, lalu dialihkan ke HTML interface kelas tersebut dari NetAkad. Di sini ada dua kelas yang saya ikuti, yaitu adalah kelas dari TI UIR ITN dari kelas 4C 2020. Ini kelas yang saya ikuti pada semester 4C, yang dimana sini adalah dosen pembimbingnya adalah Pak Apri, dan sini juga sama dosennya pembimbing Pak Apri, tapi pada kelas ini adalah kelas konsentrasi jaringan. Nah, pada kelas dari 4C tersebut, di semester 4 saya sudah selesai, dan maka pada task dari kelas tersebut, maka muncul komplit. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian kelas dari konsentrasi jaringan, itu adalah RSE dari kelas 5B. Oke, kita masuk. Langsung kita klikkan launch course. Nah, biasanya di sini langsung masukkan email. Tapi sebenarnya kalau jaringan kita bagus, sebenarnya langsung masuk ke sini. Tadi dikarenakan jaringan, maka di post datanya lagi, diambil lagi data dari email tersebut. Di sini terdapat message instruktur dari Apri Siswanto selaku dari instruktur dari kelas NetAkad tersebut yang kelas RSE kelas 5B. Dan di sini ada activity, assessment, external tool, forum, dan resource. Di sini assessment tersebut berguna sebagai pemberitahuan kalau ada assessment terbaru, dan external tool di sini terdapat berupa topik atau konten-konten yang ada pada kelas tersebut. Di sini ada course content, yaitu adalah tempat pembelajaran dari suatu NetAkad tersebut, dan sini ada modul-modul yang digunakan pada pembelajaran, dan sampai di akhirnya adalah praktes final exam sebagai penentu tugas akhir. Praktes final ini biasanya digunakan pada paket tracer skala besar ya. Pada forum di sini ada announcement dari suatu kelas, dan resource di sini terdapat first time dari
introduction dari NetAcad tersebut, kelasnya. Di sini student resource berguna sebagai tempat kita mendownload paket tracer secara free untuk pembelajaran, dan di sini ada untuk community pembelajaran dari NetAcad. Kita bisa masuk ke Facebook dan Oke. Kita langsung saja di bagian course content, yaitu modul dari Switch Routing and Wireless Essential Course. Kita klik tersebut dan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada introduce, bagaimana kita mengerjakan dari modul ini, apa-apa saja yang kita kerjakan, yang bisa kita pelajari dari modul ini. Di sini terdapat cara konfigurasi switch tersebut. Karena pembahasan kita sini adalah VLAN, maka kita masuk ke bagian VLAN ini. Introduce atau pengenalan. Di sini dijelaskan bagaimana VLAN ini bekerja pada jaringan switch, di konfigurasi dari multi-switch environment, bagaimana konfigurasi dari assessment VLAN basis on requirement yang diperlukan pada basis VLAN, konfigurasi dari trunk port LAN switch, konfigurasi dynamic trunking protocol atau bisa disebut dengan DTV. Oke, langsung kita masuk ke bagian VLAN definisi. Di sini masuk ke bagian bagaimana VLAN itu bekerja. Di sini terdapat beberapa floor. Floor ini bisa disebut dengan layer juga sebenarnya. Di sini ada VLAN 2, VLAN 3 dipisahkan oleh beberapa jalur. Nah, benefit pada penggunaan desain dari VLAN dicontohkan seperti ini nih. Untuk tipe-tipe VLAN ada default VLAN, data VLAN, native VLAN, management VLAN, dan voice VLAN. Nah, untuk mengetahui apa itu broadcast, kita bisa mendownload pengertian dari broadcast tersebut, modul dari broadcast. Kita tinggal download, kita klik, maka akan muncul paket tracer. PKA ini adalah settingan dari paket tracer untuk kita proses pembelajaran dari broadcast, dari pada topik broadcast tersebut. Nah, di sini ada check your understanding overview of VLAN. Di sini dijelaskan apakah kita menguji apakah kita paham atau tidak pada pembahasan VLAN tersebut. Di sini true or false. False improve VLAN akan mengembangkan atau merubah network performance dari kinerja network sebagai segmen broadcast domain. Di sini adalah true, dikarenakan VLAN bakalan mengimprove kinerja dari network sebagai segmen broadcast. Benar atau salah, VLAN itu akan security. Benar atau salah, VLAN tersebut akan mengimprove security isolasi sensitif data dari jaringan yang aman. Itu benar. Nah, pilihlah tipe data dari assessment dari 802 1Q transport to carry untagged traffic. Di sini VLAN tipe apa yang menggunakan assessment 802.1Q. Di sini ada native. True false ini adalah native VLAN, atau VLAN itu adalah ini, kalau nggak salah ini false. Dan ini pilihlah yang benar dari VLAN 1. Di sini semuanya benar. Lalu kita cek dan semuanya benar.
Jika kita ada salah dan kita pengen tahu jawaban kita semuanya itu, jawaban dari soal ini yang mana yang benar, kita tinggal klik show me. Lalu akan muncul mark dari poin-poin setiap jawaban soalnya. Nah, di sini bakal kita belajar apa itu definisi dari Philanthropies, bagaimana Philanthropies itu bekerja. Apabila jaringan tanpa freelance, maka akan muncul seperti ini, broadcastnya akan menyebar ke setiap pengguna, setiap IP yang diberikan. Jikalau kita menggunakan VLAN sebagai dalam jaringan kita, maka seperti inilah proses bekerjanya dari broadcast tersebut. Hanya satu broadcast saja pada 2 layer ya. Nah, kita dapat membaca ini sebagai proses pembelajaran dan kita bisa download apa itu investasi dari VLAN implementasi dan masih banyak lagi yang kita bisa belajarkan dari sini. Apakah VLAN ini memiliki contoh dari port assessment VLAN. Nah, di sini cara mengkonfigurasinya kita ditunjukkan dengan sintaknya, komen-komennya, yaitu untuk memasuki global konfigurasi mode, kita mengetikkan konfigurasi terminal. Untuk masuk ke interface dari konfigurasi mode, kita memasuki interface dan kita tuliskan interface apa yang kita mau masuki. Untuk mengakses port access mode, kita ketikkan switch port mode access, switch port mode VLAN. Ini adalah untuk masuk ke ID port VLAN tersebut, dan untuk keluarnya atau kembali ke exit mode, kita tinggalkan klik N, yang dimana bakalan muncul seperti ini, tampilan hanya seperti ini aja. Oke. Karena saya sudah belajar di bagian sini, saya contohkan seperti ini ya. Konfigurasi. Terminal itu berguna masuk ke global konfigurasi pada mode global konfigurasi. Kita klik enter, maka masuk ke switch dalam config. Di sini kita bisa mengatur switch 1, bisa kita tambahkan VLAN ataupun kita bisa mengubah nama switch 1 ke nama yang lain. Kita bisa mengubahnya. Di sini kita tinggal klikkan VLAN, ketikkan VLAN 20 untuk membuat VLAN ID 20. Bukan ID, VLAN port 20. Dan kita buat nama VLAN tersebut sebagai nama student. Otomatis VLAN dari switch 1 akan bernama student. Lalu untuk keluar dalam privilege access mode, kita tinggal klikkan N. Maka inilah yang muncul. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa download, tinggal kita klik ini aja, kita download, maka kita akan download konfigurasi dari VLAN tersebut yang bertipe file VKA. Jika kita membuka ini, maka kita akan dialihkan ke paket tracer apabila kita sudah menginstal paket tracer tersebut. Oke. Mungkin hanya sebegitu saja yang bisa saya jelaskan dalam dalam film tersebut. Dalam pembahasan seputar VLAN, di sini sangat banyak sekali proses pembelajaran untuk mengetahui apakah fungsi VLAN itu
kegunaan fungsi VLAN itu, bagaimana cara pengimplementasian dalam suatu jaringan menggunakan VLAN tersebut dan lain-lainnya. Tinggal bisa dibaca dari modul Switch Routing and Wireless Essential Course. Oke, begitulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya dan pemberitahuan saya, mohon dimaafkan, dikarenakan manusia adalah tempatnya kesalahan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.